yang ada itu perubahan itu pasti, Mas Arman. Perubahan itu pasti. Konteks ekonomi tadi itu sudah pasti semuanya ke ranah sana. Hampir semua industri besar itu pasti Di pesisir di pastinya. pesisir seperti itu. Oke, kita kembali lagi bersama dengan beliau ini, yaitu Pak Fahmi dan juga Pak Wiga. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Selalu pagi. Mungkin saya kasih pembuka dulu ya. Ya seperti umumnya Indonesia adalah negara maritim dengan 17.000 pulau dan garis pantai ya kurang lebih 90.000 km. Nah, ini dengan kemajuan perekonomian perlunya pengembangan di setiap areanya, yang pasti area lautnya. Nah, kita bersama beliau ini akan membahas bagaimana pentingnya pengembangan laut dari kajian sisi teknis hidroseanografi maupun kajian ekosistemnya agar bisa berjalan beriringan dan tanpa menimbulkan dampak yang buruk untuk lingkungan. Nah, mungkin Pak Fahmi bisa sih jelaskan sedikit bagaimana peran penting hidro-OC dalam pengembangan wilayah pesisir itu bagaimana, Pak? Langsung Pak Wika ya. Mohon izin Pak Wika. Dikasih duluan ya. Baik, selamat pagi teman-teman ya. Mas Arman, terima kasih Pak Wika. Jadi kalau kita tadi ngomongin yang disampaikan Mas Arman tadi, Indonesia itu kan negara maritim, kemudian garis pantainya panjang, akhirnya kan kita tidak bisa lepas bahwasanya kita hidup itu ya tidak lepas dari laut. Dan kalau kita perhatikan kota-kota besar di Indonesia itu hampir semuanya itu berada di pantai ya, kayak Jakarta, Medan, terus Surabaya, Semarang, Bali ya, Makassar, Balikpapan, itu hampir semuanya itu punya laut. Kenapa? Karena untuk transportasi secara efisien itu kan yang paling masih efisien itu kan masih menggunakan kapal. Kalau kita transportasi manusia mungkin masih bisa kita pakai pesawat atau kereta ya kalau darat. Tapi kalau antar pulau itu kan yang paling efisien, atau antar benua itu yang paling efisien masih menggunakan kapal. Nah, kapal itu ya transatlantanya adalah pelabuhan. Nah, efek dari aktivitas seperti itu kan membawa konsekuensi. Kita mau ngembangin seperti apa sih kota pesisir itu ya. Katakanlah misalkan kayak Surabaya atau misalkan Banyuwangi gitu kan. Nah, kita mau ngembangin pantai ini atau daerah kawasan pesisir nih gitu. Nah, apa yang harus dipertimbangkan gitu tuh. Yang harus dipertimbangkan kan pertama kita harus mempertimbangkan banyak faktor dulu ya. Yang pertama ya, ada faktor itu macam-macam, dari faktor teknis, nanti bisa kemudian ekonomi, sosial, dan satu lagi nanti kan pasti secara ekosistem atau makhluk hidupnya. Itu nanti Pak Wiga. Nah, karena bidang saya itu di hidroseanografi, modeling, teknik pantai, gitu-gitu, maka concernnya adalah dari sisi teknikal, bagaimana proyek atau pengembangan itu secara teknis itu bisa dilakukan. Ya, jadi misalkan kita bikin pelabuhan atau mau bikin apa ya, misalkan mau pengerukan atau mau reklamasi, nah itu menjadi perlu lah, atau katakanlah simple sih, harusnya kayak pembuangan intake outletnya tambak misalkan, itu kalau tidak memperhatikan hidroseanografi ya maka ya akan amsyong menurut saya Pak ya. Jadi sebarannya kemana, itu masuk airnya masuk lagi dan segala macam. Nah, itu semua perlu belajar gitu, perlu kajian hidro, perlu
kita memahami laut itu kayak bagaimana, baterai-materinya kayak gimana, arusnya kayak gimana, gelombangnya kayak gimana. Nah, karena kalau nggak memperhatikan itu, maka yang akan kita bangun itu satu ya akan eh, efisiensi dan efektivitasnya itu tidak tercapai gitu. Misalnya bangun pelabuhan ternyata tingginya nggak sesuai atau malah kekuatannya juga kurang karena tidak mempertimbangkan gaya-gaya gelombangnya under spec misalkan ya kayak gitu-gitu. Jadi eh, pertama ya perlu kita lihat secara teknikal itu nanti bisa berjalan enggak kalau proyeknya itu sudah terbangun. Gitu dulu pengantarnya. Cukup luar biasa sekali. Jadi ya memang kan kalau dari kajian sisi hidro OC ini kan mungkin lebih ke arah teknikal ataupun kajian secara lautnya bagaimana ini bisa berjalan dengan baik atau benar. Tapi kan mungkin ada juga dilema tersendiri, yaitu terutama di bagian ekosistem. Mungkin Pak Wiga bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Mas Arman. Ya ini sebenarnya konteks pembicaraan yang yang never ending stories ya antara bagaimana pembangunan dan ekosistem itu akan selalu dihadapkan. Sebenarnya ini tidak selalu dalam konteks versus ya, yang harus dihadapkan atau multiple choice yang hanya bisa memilih salah satu. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dibangun beriringan dengan konteks yang lebih multidisiplin. Jadi tidak hanya tadi kita bisa yang kita tahu dari Pak Fahmi tadi bagaimana perencanaan pelabuhan, bagaimana memaintain nanti kondisi pelabuhan setelah itu berjalan, bagaimana manajemennya dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana kita membuat pemanfaatan pesisir seperti pelabuhan atau yang lain itu tidak terlepas dari kekuatan ekosistem atau kekuatan alam yang ada. Jadi sebenarnya semuanya masih bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana semestinya alam ini memberikan kepada kita. Ya inilah fungsinya kenapa ada kemudian konteks science and teknologi itu kan tidak dipisahkan. Ya, jadi antara sains dan teknologi, antara ilmu organic matter dengan anorganik itu tidak bisa dipisahkan, semuanya itu jadi satu kesatuan. Yang terjadi ketika konteks ini tidak dibangun secara sinergi antara dua belah pihak ini, itu yang terjadi adalah banyaknya penurunan kualitas di masa yang akan datang. Mungkin di awal-awal sesi itu akan running dengan baik, tetapi di akhir nanti akan banyak muncul perubahan-perubahan yang sifatnya lebih besar, seperti contoh misalnya ada penurunan benchmarking atau penurunan lahan seperti itu karena ada terjadi amblesan di beberapa titik yang ada di Indonesia. Di Pulau Jawa itu sudah banyak terjadi beberapa titik di amblesan. Nah itu ya karena itu tadi konteks pembangunannya itu lebih kepada forsir ke salah satu aspek, kemudian yang salah satu aspek yang lain, aspek ekosistemnya agak sedikit ditinggalkan. Nah itu akan terjadi perubahan seperti itu. Nah contoh misalnya mangrove itu, kenapa pembangunan sekarang mangrove di Indonesia sudah banyak berkurang. Apakah itu kemudian menjadi benar-benar sebegitu krusialnya perannya? Itu kelihatan setelah 20, 30, 40 tahun kemudian. Beberapa titik yang dulunya adalah hutan mangrove yang cukup padat kemudian berubah alih menjadi tidak hanya pelabuhan, bisa juga pemukiman, bisa juga tambak, itu akan turun. Sekarang sudah banyak penurunan baik kualitas tanah maupun titik muka tanahnya itu turun ya. Akhirnya banjirnya akan muncul. Ketika banjir sudah datang itu akan sulit untuk recover dengan cepat. Ya akhirnya kita menitih lagi membangunnya, merubah konsepnya yang dari pembangunan teknis menjadi pembangunan ekologis. Itu seperti kita membalikkan lagi ini seperti ini membalikkan
kondisinya, sehingga teknisnya harus diturunkan, ekologisnya harus dinaikkan. Jadi ya yang mungkin kita bisa belajar adalah bagaimana membangun keduanya sinergitas naik bersama. Ataupun kalau ada yang salah satu diturunkan, maka ada kompensasi lain untuk menaikkan. Seperti itu. Ya, kita akan banyak bicara terkait dengan salah satu kata yang mungkin Pak Fahmi juga setuju. Satu kata tapi sulit ya, itu terpadu ya. Terpadu. Iya. Integrasi itu satu kata tapi sulit untuk bisa merangkul semua dalam konteks yang benar. Itu hal yang menarik untuk kita diskusikan lah untuk hari ini. Ya. Ya, untuk ekosistem mungkin sangat berperan penting, itu berdampak dengan keluarga kita ataupun tempat tinggal kita untuk beberapa tahun ke depan ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan juga memang kedua bidang ini juga. Tetapi kita kembali lagi ke perencanaannya lagi. Nah, Pak Fahmi selaku yang di bidangnya, bagaimana sih mitigasinya gitu loh. Karena kan memang kan kalau ada pembangunan pelabuhan kah, ataupun kita ingin melakukan pengerukan ataupun sebagainya, itu kan juga menimbulkan dampak. Terus untuk mitigasinya terhadap lingkungan ataupun ekosistem itu mungkin bagaimana? Ya, jadi satu sekarang itu kan kita ada Pak Wiga ya, namanya itu di Kementerian Kelautan itu ada yang namanya penataan ruang laut gitu ya. Di Jenli ruang laut itu ada namanya PRL ya, pemanfaatan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut itu kalau di kita itu di daerah ya, itu nanti akan diterjemahkan ke dalam rencana zonasi. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada RDWP3K. Nah, dimulai dari mana? Ya, kalau Indonesia itu relatif telat sebenarnya. Aturan itu muncul itu ya. Tapi alhamdulillah muncul. Alhamdulillahnya muncul. Alhamdulillahnya sudah terbentuk lah. Kalau di Jawa Timur itu kayaknya 2018 sampai 2023 itu yang terbaru ada RDWP3K-nya. Jadi kalau kita mau ngomongin tadi membangun, ya memang itu harus dari political will, harus kesadaran penuh ya pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah dan pusat. Dan disitulah sebenarnya perlunya ilmuwan-ilmuwan, dalam hal ini khususnya ilmuwan-ilmuwan kelautan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin di pesisir itu kan nggak cuma mangrove ya, nggak cuma ada terumbu karang. Di situ juga ada misalkan kayak penyu. Penyu itu punya jalur migrasi. Misalkan ada paus, itu juga ada jalur migrasinya. Ya, ada ikan-ikan tertentu yang juga bermigrasi. Nah, harusnya di awal sebelum membentuk yang namanya RDWP itu semuanya dikaji dulu, ditelah dulu. Misalkan di Jawa Timur itu apa saja biota yang endemik, misalkan biota-biota laut ya. Terus di mana mereka tempatnya migrasi, di mana mereka tempatnya bertelur. Maka setelah itu diidentifikasi barulah itu dituangkan ke dalam RDWP3K gitu, Mas Herman ya. Nah, setelah jadi, maka kemudian nanti ketika ada suatu perusahaan atau lembaga atau badan yang mau membuat kegiatan di ruang laut, maka dia harus ngecek, disesuaikan cara zonasinya. Ini secara zonasi boleh enggak di sini? Misalkan ada zona-zona yang memang zona konservasi, ada zona pemanfaatan, ada zona perikanan tangkap, ada zona pelabuhan. Nah, ya itu harus sesuai. Jadi kita nggak bisa misalkan itu zona konservasi nih, terus tiba-tiba di situ mau bikin pabrik di pinggir pantai, ya itu nggak boleh, harusnya. Ya. Karena secara zonasi, secara kajian ilmu empirisnya katakanlah itu memang zonanya zona untuk konservasi. Nah, di RDWP itu sudah disebutkan sebenarnya di zona A itu bolehnya apa saja, yang tidak boleh apa saja. Cuma memang kita tetap harus diberi ruang ya, tadi itu harus membalance ya, karena tidak mungkin kita 100 ekstrim kanan, katakanlah ekstrim kanan itu ya tidak boleh membangun sama sekali, tidak boleh memanfaatkan sama sekali.
bahwa laut harus dijaga, betul iya, tapi kan di sisi lain tetap harus ada kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang juga perlu di apa namanya diupayakan gitu. Nah, jadi langkah pertamanya ya harus kembali ke ADP 3 tadi. ADP 3K tadi. ADP 3K itu berangkatnya ya dari kajian-kajian. Nah, seberapa kuat, seberapa komprehensif kajiannya itu pada saat penyusunan itu PR ya. Satu Gitu. kata yang menarik itu tadi, itu Pak Fahmi. Apa itu? Tadi pagi saya tiba-tiba terinspirasi itu. Dunia ini sebenarnya cukup, insya Allah cukup untuk semua orang, tapi tidak cukup untuk Yang satu orang serakah itu tadi pagi. Anda kok jadi bijak gitu sekarang. Jadi gimana itu Pak terusan kalau misalkan kita ngomongin laut itu apakah ya gas saja misalkan ada potensi apa ya di misalkan ini di Banyuwangi itu kan ada Bang Pitu itu gas aja ditambang atau biarkan itu kan lumayan tuh. Iya. Terus buangnya gimana itu buang iya. limbahnya efek tailingnya. Aspek yang menarik adalah saya sepakat terkait dengan konteks ekonomi, pertumbuhan ekonomi saya sepakat. Kita ekstrim kanan dengan pemberhentian pembangunan misalnya itu juga tidak akan memberikan banyak significant impact lah untuk human terutama. Mungkin untuk perbaikan secara ekologis mungkin itu akan terjadi dengan cepat. Tetapi untuk kita manusia itu kan agak kebutuhannya banyak ya. Ya kalau kata Pak Fahmi biasanya kan gaya hidup itu terpengaruh dari itunya tekanan hidup biasanya gitu. Kalau Pak Fahmi itu gitu prinsipnya. Itu yang menarik itu. Jadi terkait tadi bagaimana apakah kemudian pembangunan itu harus stop? Tentu tidak. Atau pemanfaatan itu harus stop? Tentu tidak. Sehingga bagaimana kita yang lebih penting adalah mensinergikan antara itu. Contoh ya beberapa case dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang lah di laut. Ada beberapa hal yang memang kita harus lihat. Pertama tentu adalah kajian perencanaan di awal. Sebenarnya seberapa lama sih kita bisa mining di sini? Dan seberapa besar proyeksi dampaknya nanti? Karena kalau kita lihat misalnya ada beberapa hal yang berbeda ya ke kondisi tambang yang terutama kalau yang mineral ya berbeda case dengan yang minyak kan gitu. Kalau mineral dan minyak kan berbeda. Kemudian efeknya setelah tambang ini selesai bagaimana? Apa yang bisa dikompensasi dari itu? Tentunya harus ada kesepakatan tidak hanya antara manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan alam. Kompensasinya bagaimana? Apakah harus dihentikan? Tentu saja itu nanti kita melihat dari proyeksi yang kajian awal itu tadi. Apakah tadi pertanyaan apakah harus dihentikan atau digas saja kan seperti itu. Konteksnya akan berbeda. Kalau kita berbicara digas saja pertumbuhan ekonomi akan sangat cepat cerai. Tapi at some point itu pasti Anda pasti setuju bahwa itu akan decrease lah. Dan itu sangat lebih cepat daripada peningkatannya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana ya kita kenaikan ini, gradual kenaikan yang naik ini kita coba untuk ada kompensasi dengan penurunan dampak-dampak lingkungan yang lain. Misalnya kita bangun di sisi-sisinya untuk peningkatan fungsi ekologisnya atau yang tentu kalau fungsi ekonomis untuk masyarakat tentu itu sudah menjadi poin utamanya ya, tetapi fungsi ekologis ini yang kebanyakan dilupakan seperti itu. Jadi apakah kita ya kembali lagi kalau masuk ke ranah decision ya itu sudah di luar dari konteks itu. Yang mungkin kita bisa bahas adalah di kajian awal sebenarnya seberapa besar sih potensi kita bisa mengeksplorasi lah, kalau bahasanya eksplorasi, kalau eksploitasi nanti konteksnya agak sedikit semakin sensitif gitu. Jadi mengeksplorasi kondisi ini, main ini gitu. Nah itu yang perlu kita kita pikirkan, kita kaji ulang. Apakah sampai benar-benar kalau kita punya cadangan mineral itu
habis bis atau sampai 90% atau sampai 20% sisanya. Itu yang kita harus ranah kita diskusi di kajian awalnya itu tadi. Kalau dengan sisi yang lain seperti halnya Pak Fahmi katakan tadi, perubahan migrasi dan lain, itu pasti akan terjadi. Ya beberapa banyak lah yang sudah berubah jalur migrasi seperti yang kita sering dengar, ada kemudian migrasi ikan yang kemudian terdampar, salah jalur, tidak lewat jalur semestinya dan lain sebagainya. Itu kan efek dari perubahan ini. Nah, perubahan ini sebenarnya ya sifatnya pasti ada perubahan, itu pasti ada. Tinggal seberapa besar saja yang mempengaruhi itu. Ya, beberapa titik mungkin yang biota-biota yang dalam tanda kutip ya kurang begitu banyak disorot seperti perubahan migrasi penyu dan lain sebagainya, itu juga efeknya besar kan. Akhirnya banyak sekali sarang penyu itu yang kemudian sudah ditinggalkan oleh penyunya. Iya, terbengkalai. Nah, terus bagaimana memperbaiki kondisi yang ada ini, itu yang harus makanya ada turut campur manusia dalam membuat nest ini terjaga lagi, baru dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita coba untuk bisa yang bisa kompensasi lain yang bisa dilakukan. Tetapi hal-hal lain seperti paus dan lain sebagainya itu agak masih belum mencapai ke sana ya. Perubahan ini yang bisa dimitigasi oleh sains manusia itu tadi. Itu menarik sebenarnya. Menarik Pak Fahmi. Apakah perubahan oceanografi ini dengan atau tanpa pembangunan oleh manusia, seberapa besar potensinya akan terjadi? Jadi gini, kalau kita ngomong misalkan Anda tanya misalkan perubahan oceanografi itu katakanlah perubahan garis pantai atau katakanlah perubahan morfologi pantai ya. Itu kan secara alami dia akan membentuk keseimbangannya sendiri gitu. Ya, misalkan ada kalau kita di pantai itu kan ada dua transport ya, cross-shore transport tegak lurus pantai sama sisar pantai longshore transport. Itu kalau tidak ada campur tangan manusia, maka proses ini tuh akan kayak menemukan keseimbangannya sendiri gitu. Ya. Misalkan nih, jenengan kalau main-main ke daerah yang belum tersentuh manusia, asri dan segala macam itu, ya itu keseimbangannya adalah seperti itu. Nah, ketika di situ ada suatu pembangunan, ya misalkan nih, saya beberapa kali itu ditanya, ada orang dia itu punya cottage lupa saya, di daerah Sumatera itu dia punya cottage di pinggir pantai. Itu tererosi besar-besaran, parah lah erosi, mundurnya garis pantainya itu besar gitu. Makanya pertanyaan saya simpel aja sebelum ngomong ini harus diapakan dan segala macam. Saya cuma tanya, di situ ada yang ngambilin pasir enggak? Itu ya. Jadi ketika kita mau ngomong mau dibikin seawall, mau dibikin, sebelum kita ngomong gitu saya mau tanya dulu, di situ ada ndak orang yang nambang pasir misalkan. Ternyata ndak jauh dari resort itu, ya walaupun ndak jauh itu ya sekitar 100-200 meteran. Ternyata ada orang-orang yang mengambil pasir. Nah, jadi ketika musim-musim tertentu itu, misalkan musim barat dia musim timur katakanlah pasirnya ke arah barat. Nah, terus habis itu diambil nih. Nah, ketika barat dia nggak ngebawa lagi kan pasirnya kan, akhirnya kan dia mundur, ya terabrasi terus-terusan gitu. Jadi kalau kegiatan tadi yang penambangan pasir tadi misalkan tidak dihentikan, ya dia akan mau kasih rekayasa kayak gimana, ya dia akan tetap berkurang. Maka sebenarnya basically alam itu ya akan mencapai keseimbangannya gitu loh. Nah, ketika tadi misalkan kayak di Bawean lah katakanlah. Di Bawean itu Pulau Noko itu mundur, Pak. Terabrasi juga itu. Ya simpel aja, ini sebelah mana yang diambilin pasirnya. Ya ternyata pun kan kalau di Bawean ya kita nggak bisa
satu besar Malarang juga ini kan. Karena kan kalau di Bawean ya mereka untuk pembangunan itu ya masih ngambilnya pasir laut. Iya. Ya kan? Karena apa? Karena ngambil pasir dari Jawa satu terlalu mahal terus susah tuh. Dia nggak punya quarry untuk pasir kan. Quarry pasirnya sedimen budgetnya ya di laut gitu tuh. Maka ya kalau Pulau Noko katakanlah semakin mundur ya apa namanya? Ya gimana lagi gitu. Ya. Tapi kan itu konteksnya masih di skala kecil lah ya, tidak Ya di, lumayan lah itulah ya kalau Pulau Noko kan lumayan tak jadi. ya, Ya desa sih satu desa satu sih masih. desa. Maksudnya kan kegiatan penambangan pasirnya juga skala yang kecil, Nggak begitu besar ya. tidak diekspor ke daerah lain. Ya itu masih memanfaatkan masih yang ya untuk batas bangun, wajar ya gitu. masih batas wajar. Ya. Tapi pun ternyata batas wajar pun dia punya efek juga Efeknya ternyata tuh. Gimana kalau gede-gedean maksudnya kan gitu tuh. Iya. Iya, ada, ya menarik juga. Nah, tapi kan PR-nya kan bagaimana pemanfaatan sedimen atau di itu misalkan kan kita kan punya sekarang itu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu yang ngomong tentang pemanfaatan sedimen laut gitu. Nah, itu jadi di mana saja daerah yang indikasinya sedimentasinya kuat dan bagaimana tuh cara memanfaatkan itu. Itu kan munculnya akhirnya 1 meter kubik itu sekian loh Pak. Dan akhirnya kan munculnya kan rupiah lagi. Iya. Nah, itulah yang PR yang kan pusing. Iya. Kalau kata teman saya itu bidang ilmu apapun itu nanti ujiannya tetap ekonomi. Kan? Oh iya. Teman saya. teman saya juga. Iya, harusnya kenal. Atau saya yang bilang itu. Iya. Ya, tapi kan apa mungkin kan berhubungan apapun yang di laut ataupun kegiatan yang di laut berhubungan dengan pemanfaatan penggunaan ruang laut pasti kan kita berhubungan dengan uang, yaitu yang berhubungan dengan pajak pemerintah ya. PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah itu sebenarnya bisa dibilang efektif untuk kedepannya atau sebenarnya mereka ini nggak usah dikasih tarif tapi lebih ke memberikan dampak ke lain sisi ekologis. Kalau menurut Pak Wiga itu gimana? Maksudnya lebih enak begitu atau ya semuanya plus minus, tapi yang jelas kita perlu itu menjadi bukan hanya sebagai aturan atau norma yang harus disepakati, tapi itu sebagai landasan psikologis lah, artinya sudah sewajarnya harus seperti itu, artinya kita sudah tidak hanya itu aturan on desk tetapi juga sudah jadi arah yang jelas untuk semuanya yang bergerak di bidang itu. Kalau kembali lagi kalau di pemanfaatan ruang laut nanti konteksnya itu kajiannya nanti sebelumnya apa dibuat jadi apa dan bagaimana dampaknya dan bagaimana mengembalikan dari perubahan yang ada itu. Perubahan itu pasti, Mas Arman. Perubahan itu pasti. Konteks ekonomi tadi itu sudah pasti semuanya ke ranah sana. Ke ranah sana semuanya. Pembangunan itu pasti ke ranah kesejahteraan yang lebih baik begitu. Tetapi kembali lagi bahwa keseimbangan ini tadi bumi ini akan bergerak secara alami untuk menemukan keseimbangannya, kalau kata Pak Fahmi ya. Ini bagaimana ketika kita ada andil dalam perubahan ini ya, kita juga andil dalam menemukan titik keseimbangan ini tadi. Jadi itu menjadi salah satu hal yang sudah mungkin ya bisa di dalam konteksnya itu sudah menjadi tanggung jawab bersama lah, tanggung jawab moral lah seperti itu. Kalau apakah kemudian PNBP diturunkan atau tidak itu di lain hal lah ya, itu di konteks yang di lain yang konteks diskusi yang lain, karena tidak bisa berbicara hanya dalam konteks konsep tetapi juga harus sudah ada teknis matematisnya bagaimana dan sebagainya. Ya, pada prinsipnya kalau apakah ada pembangunan kemudian ada timbal balik ke lingkungan, itu kalau saya sepakat sekali lah kalau dengan itu, sepakat sekali.
Mungkin ada lain yang mungkin tidak hanya di pembangunan pelabuhan ya, mungkin industri industri. yang mungkin kita tahu hampir semua industri besar itu pasti Di pesisir di pastinya. pesisir seperti itu. Nah, eh, ini tadi apakah apa namanya hasil dari kalau bilang limbah, kayaknya nggak semua limbah ya, apa ini berarti Pak ya, eh, Apa? bahasanya selain limbah berarti apa itu, tidak semuanya menjadi limbah karena kategorinya kan tidak semuanya jadi limbah seperti itu, tapi dampak dari aktivitas industri ini memberikan dampak kepada Buangan. ya buangan Iya, ya, buangan. ekosistem seperti itu. Hal yang menarik itu konteks yang kemarin teman kita yang Ihsan yang melakukan beberapa riset di beberapa titik di pantai yang ada mimi itu horse crab ya. Itu kan menarik bahwa di sekitar situ sebenarnya tidak ada pelabuhan besar ya. Itu hanya pelabuhan kecil lah, pelabuhan perikanan ya Tradisional masyarakat gitu ya. tradisional ya kan. Itu tidak terlalu besar dampaknya, tetapi ternyata hilir sungainya itu ada aktivitas industri yang mungkin kalau dari skalanya mungkin harusnya bukan industri yang besar ya, tetapi banyak aktivitas lah. Akhirnya itu mempengaruhi proses secara lingkungan itu pasti, dan itu yang kita tahu horse crab itu kan salah satu makhluk hidup tertua ya, yang Purba. yang ancient, yang seumuran dengan dinosaurus lah kalau dengan konteks itu. Dan itu juga ternyata dalam kurun waktu yang tidak panjang itu merubah distribusi dan juga merubah produktivitasnya mereka secara signifikan. Waktunya tidak panjang, mungkin hanya kan revolusi industri di Indonesia mungkin di tahun 80-90-an baru masuk, dan ini sudah di 2020-an itu kan masih hanya sekitar 40-50 tahunan. Dan itu perubahannya sudah drastis, dari produktivitas, kemudian dari umur, itu mereka mengecil gitu. menurun ya secara ukuran pasti mengecil. Kalau itu perubahan secara long termnya pasti mengecil. Itu menarik ketika kalau ada dinosaurus kira-kira extinct karena industri atau enggak ya? Mengecil juga kok biawak ya. Iya, nyambe osaurus itu berarti sih mengecil. Iya kan itu turunannya, Pak. Iya. Ya, jadi kan berarti kan aktivitas apapun, sekecil apapun ataupun sekiranya memang skalanya bukan skala besar, tapi kan impactnya juga tetap kerasa ya. Iya. Impactnya kerasa. Tapi kan kadang memang ada benarnya. Cara melestarikan alam kan bukan kita mengambil cara memitigasinya, tapi memang biarkan alam yang bekerja. Biarkan alam yang bekerja. Berarti apa? Biarkan alam bekerja. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Karena buka pabrik gitu. Jadi karena masalahnya kan kalau walaupun kita industrinya kecil misalkan ya, tapi kan kalau di sepanjang sungai itu, sepanjang pantai itu ada banyak ya, kan jadinya besar juga gitu. Nah, makanya itu tadi sebenarnya kayak pembuangan limbah, atau bukan pembuangan limbah lah, pembuangan hasil buangan hasil kegiatan lah ya. Ya, itu kan perlu direncanakan. Terus masalahnya cuma satu sih memang, yang jadi pertanyaan itu tadi, apakah, tapi jangan harus bisa sensitif itu nanti disensor lah ya. Disensor. Nggak tolong editor nanti. Jangan terus. Ya intinya tapi gitu sih. Memang perlu dipahami ya nanti oleh mahasiswa, dan mungkin nanti teman-teman yang tertarik belajar ilmu kelautan itu ya, karena untuk memanage Indonesia yang 2/3-nya laut ya, itu ya harus punya ilmu gitu. Karena kalau nggak punya ilmu tadi, misalkan jangan jadi pegawai pemerintah, pejabat pemerintahan, tapi nggak ngerti ilmunya tentang kelautan, maka Anda gampang memberikan izin misalkan, atau gampang memberikan rekomendasi tanpa melihat nanti
dampaknya kayak gimana ke anak cucu, ke lingkungan. Ya. Gitu sih. Jadi urgensinya saya kira di situ, makanya harus belajar. Ya, Gitu ya, Pak Wika. kelautan masih menjadi center pembangunan lah. Iya, ya masa depan Indonesia masih di laut lah. Karena Masih ya kayak Indonesia. Surabaya ini ya wis daratnya kan ya sudah crowded banget lah ya. Iya. Terus secara sumber daya di darat kan juga sudah hampir tidak ada gitu kan. Iya. Nah, kan tapi kayak di laut itu kan masih masa depannya masih di situ gitu. Iya. Dan tidak hanya itu, sumber makanan kita juga sekarang Iya beralih sih. ke protein hewan laut kan, Protein Gerakan akuatik ikan. lah ya. Gerakan makan ikan. Ya itu juga ya, karena kita tahu mungkin peternakan ayam ada apa namanya turut campur manusia untuk mempercepat ayam ini bisa dipanen. Tapi kan ikan tuna tidak bisa itu. Ya kan itu seperti itu. Nah itu yang menjadi kenapa kemudian semuanya akan mulai bergeser ke produk-produk laut ya. Ya. Semuanya akan. Saya juga sering bilang itu sebenarnya ke teman-teman itu kan, apakah Indonesia itu kaya, lautnya kaya? Ya, saya menyebutnya bukan kaya, tapi berpotensi kaya. Kaya itu Anda kaya, menjadi kaya itu kalau ikan di laut tadi bisa Anda tangkap dan bisa Anda jual dengan harga yang mahal. Kalau Anda ikannya banyak tapi tidak bisa nangkap dan tidak bisa jual, ya tidak kaya. Iya. Nah, pertanyaannya kan sekarang, siapa yang selama ini banyak menangkap dan banyak menjual dari hasil laut kita gitu kan? Ya kan kita masih banyak pencurian ikan gitu kan, banyak IUU fishing itu toh, illegal and defense unreported itu kan. Nah, jadi ya katakanlah nelayan ataukah orang-orang kita kalau ngomong laut kita kaya, ya kita berpotensi kaya gitu. Misalkan di situ ada tambang, ada katakanlah oil and gas, katakanlah mineral, katakanlah di situ ada apa namanya bioproduk, katakanlah ya. Tapi kalau nggak bisa mengolah, nggak bisa menjual, ya nggak kaya. Iya. Nah makanya itu butuh sekolah itu di situ. Iya. Butuh sekolah itu di situ menurut saya sih. Kalau kita tingkatkan lagi, kenapa ikan banyak tetapi apa namanya perputaran roda ekonominya kurang begitu cepat seperti itu. Kita sebenarnya sudah dimasuk di market yang lebih besar. Kalau konteksnya sekarang 4.0 mungkin. Ya, industri. Siapa tahu mungkin waktu ini tayang jadi 5.0 kan, kita nggak tahu ya. Kesuwen berarti editornya. Editornya kesuwen sampai 5.0. Kita nggak tahu dalam konteksnya itu. Atau mungkin waktu nonton ini sudah jadi 5.0 atau 6.0 kan gitu. Tetapi rodanya sudah berputar, tidak hanya tangkapan mentah gitu, tetapi sudah menjadi produk siap saji. Itu yang mungkin perlu, kalau konteksnya tadi Pak Afam bilang bahwa kita tidak bisa jual lagi raw material. Raw material. Berapa harganya sih kertas satu biji? Ya kan? Mungkin satu rem hanya berapa? 150 ribu. Ya 50.000, berarti satu bijinya kan nggak sampai 100 rupiah kan gitu. Tapi kalau itu sudah di print jadi ijazah kan, itu bisa jadi 15 juta. Iya. Kalau disekolahkan. Supaya pintar. Supaya pintar. Supaya pintar. Ijazahnya disekolahkan. Ya, itu tadi perubahan, tidak hanya raw material yang kita jual, tetapi sudah menjadi produk jadi atau produk yang sudah siap konsumsi seperti itu. Dan ini menjadi tantangan yang terus akan muncul setiap tahunnya, dan setiap harinya itu akan muncul di sana. Ya, kalau dulu kan kita bicara makan ikan hanya digoreng, sekarang semuanya sudah ada frozen, sudah ada fillet, sudah ada nugget dan lain sebagainya. Dan itu yang mungkin akan menarik bahwa pasar dari apa namanya hewan atau produk-produk ikan itu tidak mati, tidak mati karena zaman, karena ya itu kita sumber makanan kita raw materialnya kebanyakan nanti akan bergeser ke sana.
Karena sudah sedikit sekarang sawah padi, Pak. Ya, saya sudah mengurangi makan nasi juga, Pak. Oh iya, iya. Kata Menteri enggak boleh banyak-banyak makan supaya enggak impor katanya. Oh iya, iya. Udah, nggak boleh makan nasi karena Banyak-banyak, iya, jangan banyak-banyak nanti banyak impor. banyak impor. Ya salah, Anda yang salah sama Arman. Iya, banyakan makan. Iya, iya, iya. Karena kita masih memegang teguh prinsip Jawa, kalau belum makan nasi berarti belum makan. Iya, Pak. iya, iya. Iya, iya. Nah, jadi itu juga tadi kalau kita ngomong kepentingan ilmu ya, ilmu kelautan katakanlah dalam pembangunan kawasan itu, kita kalau kita ngomong dari kalau kuliah ekonomi Pak, ekonomi kelautan itu Iya, Pak ya. ekonomi Jadi kelautan. ekonomi kelautan salah satunya yang kita bahas itu kan bagaimana kita menangkap lebih sedikit tapi menghasilkan uang lebih banyak. Nah, jadi PR kita itu kan karena kita menganggap bahwasanya ikan itu adalah properti milik bersama, maka tidak ada tanggung jawab di situ. Benar. Nah, akhirnya orang itu kan tangkap ngawur-ngawuran ya. Padahal sebenarnya sebagai common property itu ada aturannya saja nih. Jadi ada kayak pembatasan apa namanya? Ada kuota tangkap lah gampangnya. Ada istilahnya itu kuota tangkap. Nah, PR-nya kan kemudian kalau nangkapnya dibatasi, bagaimana supaya pendapatannya itu tetap kan gitu toh. Nah, itu kan semua butuh ilmu. Misalkan tadi apakah teknologi tangkapnya, apa teknologi pengolahannya, ya, itu yang harus, dan itu semua kan butuh ilmu. Nggak bisa Anda, saya kira nggak belajar ya, nggak ngomong nggak sekolah ya. Kalau Anda nggak belajar kan nggak bisa apa namanya sampai ke taraf itu gitu loh. Jadi untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang terpadu itu ya harus dikuasai memang semua ilmunya. Kita butuh ilmunya Pak Wiga gitu, misalkan ikan ini mijahnya di mana, umur matang gonadnya berapa, itu yang boleh ditangkap seberapa gitu kan. Terus zona yang untuk dia pijah itu di mana, jadi nggak boleh untuk dibangun misalkan. Nah, sementara kemudian berarti perancana misalkan kayak saya gini kan harus memperhatikan itu gitu. Itu terus kalau misalkan saya terpaksa harus di situ Pak, terus solusinya bagaimana misalnya kan gitu kan. Dibangun di tingkat aja Pak. Tingkat Pak. Pelabuhannya di atas, yang bawah tetap jadi nesnya penyu gitu. Yo, masalahnya kan nggak mau penyunya itu. Jadi kan kalau kita kan kalau di laut itu kan sebenarnya berisik toh laut itu toh. Iya. Ya kan kayak paus gitu kan dia sensitif toh. Sensitif sekali. Apa suara mesin kapal, suara apapun itu kan mengganggu juga kan. Ini mereka nggak mau. Iya. Ya kalau dihadapkan pada pilihan kalau harus di situ bagaimana ya, pilihan selanjutnya adalah kalau tidak di situ apakah tidak bisa seperti itu. Iya sih. Iya kan, kembali ke situ. Nah, bagaimana kita mencari peran fungsi membuat master plan adalah karena ada kata masternya di situ, tidak plan doang. Tidak gitu. hanya plan saja. Harus ada masternya di situ. Nah, itu bagaimana, kenapa harus di situ dan kenapa tidak di tempat yang lain, itu bagaimana pertimbangannya kan. Harus muncul di situ. Ya. Menarik ini. Kalau menurut Pak Fahmi sendiri, kira-kira Pak Fahmi ya ini, ketika semua let's say sekarang yang ada di Surabaya sekarang sudah membesar dengan market yang semakin besar, terutama dengan perubahan atau perpindahan menuju ke IKN misalnya, itu kan titik tumpu akan bergeser ke timur kan. Kemungkinan besar akan bergeser ke timur Pulau Jawa. Jakarta tetap akan crowded sebagai pusat ekonomi, tetapi titik tumpu mungkin logistik dan lain sebagainya akan bergeser ke timur. Nah, itu kan kemungkinan besar ada di Surabaya atau Balikpapan gitu kan. Itu yang akan menarik. Nah, dengan kondisi existing yang sekarang sudah ada gitu, mau diapakan lagi ketika perubahan itu terjadi? Apanya diapakan ini Pak? Ya, kondisi pesisir kita kan, terutama mungkin Surabaya, Gresik, Sidoarjo, mungkin Lamongan, itu kan sudah
diperluas sangat luas sekali sekarang. Yang dulu Tanjung Perak, sekarang Tanjung Perak semakin luas. Jadi Teluk Lamong. Ada Teluk Lamong dan lain sebagainya, itu akan terus. Teluk Lamong pun masih akan diperluas itu. Iya, masih akan diperluas. Saya Nah, itu. kerjakan kajiannya. Nah, pertanyaannya sampai di batas mana itu akan Nah, dilakukan? itu susah itu ya, menjawabnya itu ya. Sampai di batas mana ini? Karena kan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya namanya penduduk itu kan masih akan nambah terus juga itu tuh. Iya, iya. Ya, laju kelahiran saya kira masih nggak tahu ya. Sekarang lebih tinggi apa sih? Kayaknya sih plus ya kayaknya. Masih surplus. Masih surplus lah kayaknya ya. Yang jelas selama penduduk tumbuh itu kan ya itu tadi kembali ke Pak Menteri tadi itu jangan banyak-banyak mengkonsumsi nasi ya. Iya, iya, iya. apapun lah ya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu untuk secara umum ya. Yang jelas peraturan itu harus ditaati misalkan Pak Wika. Jadi misalkan kayak kita mau membangun pelabuhan kah atau zona industri misalkan itu kan ada aturan yang menyatakan katakanlah kalau enggak 10 atau 5%-nya itu ya saya lupa persentase detailnya itu harus menjadi zona hijau. Jadi misalkan nih jadi kan mau bikin pelabuhan misalkan 100 hektar itu 100 hektar itu nggak bisa semuanya jadi untuk kantor penumpukan gitu soalnya nggak bisa Harus 90%. ada beberapa tempat atau itu harus ada untuk jatah penghijauan Iya, 10%. sekitar 5-10%-an itu. Seberapa besar efek 5-10% itu? Nah itu kan tinggal nanti dihitung sendiri aja itu kan aturannya di negara kan kayak gitu kan. Iya. Nah apakah katakanlah misalkan mangrove seluas 10%-nya itu dia itu mampu nggak menyeimbangkan karbon yang dihasilkan misalkan kan gitu toh maksudnya sampai kan gitu toh maksudnya iya iya atau misalkan penghijauan atau apapun yang misalkan dia untuk net zero lah katakanlah kan seperti itu toh. Nah ya PR kita sih kayak gitu itu ya belum tahu ini jawabannya mau diapakan ini nggak tahu jawabannya. Karena sekarang sudah mulai merambah ke situ aja. Saya sudah merasa sebagai penduduk pesisir utara ya, sudah mulai merasakan panas. Itu. Iya, panas. Perubahan iklim. Perubahan iklim terus bocor halus gitu-gitu ya. Bocor halus apa? Kepanasan. Iya. Atmosfernya sudah bocor halus. Bocor halus. Seperti itu, kepadatan penduduk sudah meningkat drastis sekarang. Dengan adanya pengembangan yang ada di Timur Jawa ini kan kita sudah bisa merasakan itu. Nah, pertanyaannya ini kan sampai di mana pesisir kita akan tak kembalikan aja sebagai dosen ilmu kelautan UNSA gimana itu integrasinya? Integrasi apa itu? Dari kalau lihat dari sisi agama itu Pak. Iya. Gimana itu jawabnya nanti? Ya itu perspektif yang lain yang mungkin akan bertentangan dengan yang lain tentunya kalau kita berbicara dengan seperti itu. Kan malah pertanyaan itu harusnya sebagai tim ahli perencanaan kan jenengan melihatnya itu seperti apa, sudah sejauh mana Anda menerapkan integrasi wal bahri itu. Nah, iya. Sudah sejauh mana prinsip itu ada di dalam setiap nafas hidup Anda. Berat sekali Pak ya. Berat itu ya. Ya, karena nggak bisa di ini kan nggak bisa dihindari kan. Iya. Repot. Ya gimana? Untuk itu kan juga untuk menjamin Mas Harman di masa depan juga. Iya. Ya, jadi kerusakan yang Anda buat itu akan menjamin. Kok iso kerusakannya saya buat itu sebagai tim. Ya Allah. Ya, dari perspektif tadi lah, artinya bagaimana Anda itu kan juga untuk pembangunan sebagai perencana. Iya. Untuk pembangunan yang berkelanjutan yang nanti dilanjutkan oleh Harman.
dan adik-adiknya Dan dan mas-masnya iya, dan masanya. Artinya di generasi berikutnya. di generasi sih. berikutnya ya. Iya, ya semuanya ada manfaatnya lah. Ya, 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 ya. Iya, iya, iya. Ini kita kembali, mungkin kan kita sudah membahas tentang bagaimana konservasi ini juga memberikan dampak untuk kelangsungan hidup ataupun manfaat dari manusia, terus dari kajian pembangunan, kajian teknis kan juga ada pengaruhnya lagi. Iya. Sudah kita bahas, mungkin sih kembali ke kuliah karena kan ini kan tahun ajaran baru ini. Oh, ada iya. teman-teman angkatan 2024 ini. Nah, ini mungkin apa sih yang bisa kita siapkan untuk menghadapi topik-topik seperti ini untuk teman-teman angkatan 2024 ini? Pak Wika dulu, Sekprodi. Kalau sudah di sini tidak ada begitu, Pak. Sekprodi, nanti dikasih editor Sekprodi ilmu kelautan. Motion tracknya agak error, alias editor magang, hehehe. Kok masih duniawi begitu? Ya, tantangan sebenarnya setiap tahun akan muncul dan akan terus update ya. By time itu terus akan meningkat tantangan yang ada. Bagaimana untuk menghadapi ya? Bagaimana kesiapan dari setiap peran yang ketika menyambut itu. Artinya mungkin saya Pak Fahmi sebagai dosen ya, kami coba untuk terus melakukan perubahan dan juga inovasi-inovasi yang sesuai dengan konteks yang akan muncul di tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Tetapi tidak hanya di kami, bagaimana juga mahasiswa, baik mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah tidak baru itu bisa menghadapi itu, karena misalnya tidak hanya di 2004 dan ke bawah ya, tetapi 2024 ke atas itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Mungkin dulu cukup hanya mengetahui bahwa kawasan konservasi itu ada di titik ini, tetapi mungkin ke depan tidak cukup hanya itu. Tapi bagaimana kawasan konservasi di titik ini itu memberikan sumbangsi positif juga untuk masyarakat dari sisi ekologi maupun dari sisi ekonomi. Tentunya seperti itu akan terus berkembang. Kita akan sulit berdiam dengan stuck yang saat ini sudah ada. Mungkin Pak Fahmi yang terutama update dengan perubahan industri sekarang ya, karena beliau kan sekarang sudah konteksnya adalah dosen terekognisi internasional. Masya Allah ya, kemarin terekognisi internasional sama Mas Harman juga kayaknya kemarin ya kan. Masya Allah, berkunjung yang kemudian ditinggalkan di tengah jalan itu. Bukan dia yang ditinggalkan. Bukan dia yang ditinggalkan. Ya, dia ikut pulang ya. Dia ikut pulang. Ada satu yang ditinggalkan. Jogo laut. Laut jaga berarti, bukan kali jaga. Bukan Laut jaga. Laut jaga. Iya. Segoro Jogo. Iya. Nah, itu hal-hal seperti ini, yang perubahan-perubahan seperti ini yang akan terus kita hadapi ke depan. Konteks pendidikan itu tidak berhenti hanya kepada knowledge ya, tetapi juga kepada pengalaman. Ya, tidak hanya eksperimen tapi juga experience. Itu yang penting. Jadi kenapa kemarin sekarang banyak kegiatan kita yang juga diikutkan mahasiswa-mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan dosen adalah untuk bisa mempersiapkan itu tadi, mempersiapkan itu khususnya untuk mungkin teman-teman yang baru ya, yang masuk, yang generasi Z sekarang ya, berarti ya Gen Z, Gen Z ya kan. Gen Z. Generasi Z ini akan jadi satu tantangan baru lagi untuk kami, mungkin bagaimana bisa mendeliver apa yang menjadi kewajiban kami dengan baik, karena mungkin hanya faktor delivery saja yang berubah. Iya kan, dari dulu
salintas laut ya masih di 33, tetapi delivernya yang berbeda. Siap. Iya, iya. Gimana Pak Fahmi? Kalau dari Pak dari Fahmi sisi itu? gimana tuh pesan-pesan untuk teman-teman maba yang menghadapi permasalahan ini ataupun juga yang perlu di-highlight juga untuk teman-teman yang barusan masuk kuliah ini? Ya, jadi seperti yang diskusi kita tadi ya, masa depan Indonesia itu masih di lautnya. Dan kita masih berpotensi kaya dengan potensi yang sangat besar ya. Tinggal satu tadi itu tadi adalah bagaimana menguasai keilmuan. Maka buat adik-adik yang baru masuk ya perguruan tinggi, katakanlah lebih khususnya misalkan baru masuk di ilmu kelautan, UINSA ya, atau di ilmu kelautan lain, itu harus dimulai dengan satu, senang dulu. Ya, bahagia. Bahwasanya Anda masuk ke jurusan yang atau prodi yang tidak salah ya. Ya, itu harus diawali dengan bahagia dulu dan menerima, bersyukur dulu ya. Kalau bersyukur nanti nikmatnya akan ditambah. Karena kalau Anda tidak bahagia, tidak senang masuk ke ilmu kelautan, maka ya 4 tahun itu akan terasa sebagai neraka nanti. Iya. Apalagi ketemunya Pak Wiga, saya ya. Iya. Ya. Jadi harus dimulai dengan bahagia dulu. Baru dari situ nanti kita akan bisa melihat potensi-potensi yang dimaksud oleh dosen-dosen itu apa saja sebenarnya. Baru akan terbuka, baru akan kelihatan. Yang kedua akhirnya ya mau tidak mau memang harus ngejot belajarnya, ya kan. Tadi nggak cuman kita eksperimen di laboratorium, tapi kalau bisa banyakin experience di luar ya. Mulai dari organisasi maupun magang-magang ya, ikut lomba-lomba itu harus digenjot. Karena nanti kalau sudah tidak mahasiswa itu kesempatannya sudah tidak ada. Iya. Sudah tidak ada. Anda mau S2 pun mau ikut lomba karya tulis sih opo kaono koyo kaono. Iya. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itu, ikut magang, ikut bantuin proyeknya dosen misalkan itu harus dikejar menurut saya sih. Nah, karena peluangnya cukup besar ya. Hampir setiap perusahaan atau setiap industri itu di pesisir itu pasti butuh anak ilmu kelautan itu. Paling tidak pasti butuh jasanya. Ya. Ini kalau kita ngomong dari sisi industri ya. Kalau Anda ngomong misalkan dari sisi perikanan itu sekarang itu Pak infonya kalau di Timur Tengah itu kayak hasil produk perikanan itu kan standar yang lebih tinggi dari sustainable fishing itu dia harus sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal itu ternyata di ikan juga ada sertifikasi halal kalau di luar ya. Yaitu halal tangkapnya. Halal tangkap. Jadi proses penangkapannya itu juga harus benar sesuai dengan syariat gitu. Sesuai dengan syariat dan peraturan negara ya. Syariat itu maksudnya peraturan ya, baik itu peraturan agama maupun peraturan negara. Dan ya itu kan yang butuh kita juga tuh. Jenengan juga belajar fikih kelautan kalau di UINSA ya. Nah, peluang-peluang itu besar ya, potensinya besar. Cuma kembali lagi Anda manfaatkan atau Anda belajar apa selama di kuliah itu. Iya. Gitu ya Pak, Pak Prodi ya. Tidak ada konsep salah jurusan sebenarnya. Yang ada mungkin hanya salah nompo. Tadi lagu nanti. Yang ada sebenarnya lebih kepada bukan salah jurusannya, tetapi kita seberapa besar usaha kita untuk ke step yang selanjutnya. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang tidak yang tidak tertulis yang kemudian kita mungkin salah mengartikan kayak gitu. Ya kalau kuliah semuanya akan outputnya sama, sarjana kan seperti itu. Hanya saja effortnya yang berbeda, stepnya yang berbeda, kemudian bidang apa yang berbeda. Tapi kalau salah jurusan ya selama Anda tidak maksudnya hanya berbeda sedikit itu saya rasa tidak masalah. Kayak Pak Fahmi di teknik pantai seperti itu, dan di kelautan juga, di ilmu kelautan malah Anda bisa setelah masuk kuliah masih ada penjurusan yang cukup berbeda. Hidroseanografi itu lebih kepada teknis ya, keahlian teknikal. Kalau di
Kami mungkin di konservasi itu lebih banyak ke biologis, Biologi. kemampuan biologis, ekosistem seperti itu, dan itu juga akan bisa Anda kemudian pilih Anda lebih senang di bidang yang apa, apakah di bidangnya Pak Fahmi atau di bidang yang lain seperti itu. Jadi tidak ada konsep salah jurusan, itu tidak ada. Jadi harus bahagia dulu Pak ya. Harus bahagia dulu. Harus mencintai. Nah itu yang salah kan bukan yang menyatakan rasa, Pak ya. Yang salah apa? Karena merasakan cinta kan hak bagi semuanya. Masya Allah. Ya kalau ya ditolak berarti kan ya. Mas Arman lebih pengalaman. Dia sudah rungkat kalau dia rungkat sudah. Waduh. Ya. Ya. Seperti itu. Harusnya yang lebih takut yang dicintai kan, Mandi. Bukan yang mencintai. Jangan takut jatuh cinta. Ya. Ya, mungkin ini bisa jadi penutup kesimpulan dari saya. Mungkin sebenarnya dua hal ini tuh tidak bisa kita diduelkan. Sebenarnya kan hal ini kan adalah hal yang bisa kita padukan jadi satu. Memang kan karena kita bergerak di laut, pasti kan harus memang ada ekosistem yang ada di laut, dan di sisi lain memang kita juga perlu pengembangan ekonomi yang memang kalau kita warga Indonesia ya, yang 2/3 adalah wilayah laut, pasti kan kita memerlukan laut untuk lebih ke arah pengembangan ekonominya. Ya sedikit mengutip lah, sebaik-baik manusia kan adalah yang memberi manfaat. Masya Allah. Jadi Tadi pagi kayak. Jadi kan sebaiknya memang kita harus memberikan manfaat, walaupun untuk manusia kita harus juga memberikan manfaat untuk ekosistemnya juga. Jadi ini juga bisa kita pelajari di saat kuliah kelautan. Mungkin ada pesan untuk laut Indonesia atau Ini sudah penutup, Mas. Iya, Kayaknya kita baru mulai. Sudah satu. Baru pemanasan sudah kita ya. 1 jam. Iya, ini baru belum membahas tentang terpadu tadi. Ya, sebenarnya. sudah lah masuk Ya, itu tadi. ya. Masuk itu tadi. Ya. Ya teman-teman, mungkin untuk semuanya yang seperti yang kita tahu, mahasiswa itu Anda tempat sedang belajar dan Anda sedang mencoba untuk menggali potensi Anda. Jadi satu pesan mungkin dari saya, mungkin jangan berhenti menggali, karena mungkin bisa jadi tinggal satu step Anda keluar, Anda tidak temukan apa yang sebenarnya Anda cari, seperti itu. Ya, jangan ketika belajar pasti pusing, tapi jangan berhenti ketika pusing. Karena ketika kita pusing itu sebenarnya otak-otak kita membuat folder-folder baru yang Proses belajar itu tadi. Jadi tetap belajar, tetap pusing ya. Pusing itu berarti Anda sedang proses belajar. Ya, mungkin itu untuk teman-teman semua. Ya, itu kalau Pak Fahmi untuk bagaimana? Ya, tadi kan pesannya untuk laut ya. Semoga, Untuk laut Iya, ya. untuk semoga tetap lestari Allah. lautku gitu aja. Saya kira untuk mahasiswa. Tetap lestari laut kita sama-sama menjaga ya. Insyaallah. Menjaganya salah satunya dengan ilmu, ya. Jadi harus banyak belajar. Ya, menarik kan ya yang membahas tentang ekosistem lebih banyak saya, tapi yang bilang lestari lebih banyak beliau. Padahal banyak yang beliau membahas bagaimana caranya laut ini tidak lestari. Kajiannya beliau lebih banyak ke sana kan. Kajian beliau lebih banyak ke sana. Ketika di akhir dibungkus dengan semoga lestari laut. Semoga lestari lautku. Menutup dosa-dosanya. Ya. Oke. Ya, Itu sih. iya. Itu Tetap saja. semangat ya. Tetap semangat. Kalau mau daftar ilmu kelautan di mana, Pak? Winsa. Ada di bawah sini. Di bawah Link di deskripsi. ini. Ya. Ya, tugas kita kan memberi tugas untuk editor. Iya, beri itu kasih editor nanti. Iya. Siap. Terima kasih untuk Pak Wika ataupun Pak Fahmi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bagaimana penjelasan sedikit lah tentang konservasi
tentang hidrooceanografi dan bagaimana terpadunya mereka untuk pengembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Semoga sehat selalu. Semoga teman-teman kita yang baru ini bisa cepat beradaptasi Amin. dan menjadi generasi emas untuk Amin. generasi selanjutnya. Amin. 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 Amin.